Sebuah tempat di mana air liur bisa membeku di udara sebelum menyentuh tanah. Sebuah benua di mana mencoba menyentuh seekor penguin saja bisa membuat Anda didenda dengan jumlah yang setara harga sebuah mobil baru. Tidak ada presiden di sini, tidak ada penduduk asli, dan tidak ada waktu. Di Kutub Selatan, semua zona waktu bertemu. Dan setiap orang bebas memilih cara mereka sendiri untuk bertahan dalam malam kutub yang tak berujung. Ini adalah satu-satunya tempat di bumi di mana, demi alasan profesional, Anda mungkin disarankan untuk mengangkat usus buntu yang sebenarnya sehat, dan di mana kondisi hidup bagi perempuan sangat mirip dengan kehidupan pasukan khusus. Tidak ada malam sejati di sini. Cahaya siang mendominasi hampir sepanjang hari. Dengan hanya sekitar 4 hingga 4,5 jam kegelapan, saat musim panas, matahari sama sekali tidak pernah terbenam. Anda juga tidak bisa datang ke sini pada puncak musim dingin. Selain dilarang, seluruh laut membeku begitu keras hingga mencapai wilayah ini menjadi mustahil. Kita sedang membicarakan tempat di mana 98% wilayahnya tertutup lapisan es yang di beberapa titik mencapai ketebalan hampir 5 km. Bayangkan sebuah gunung sebesar Mont Blanc, tetapi seluruhnya terbuat dari es yang terkompresi sekeras batu. Jika es Antartika terus mencair, permukaan laut dunia bisa naik hingga 60 meter. Kota-kota seperti London, New York, Barcelona, dan Tokyo akan menghadapi risiko banjir ekstrem dan bisa berubah menjadi Atlantis modern. Ini adalah wilayah dengan dingin vertikal. Suhu terendah yang pernah tercatat di bumi diukur di sini, yaitu minus 128,6 derajat Fahrenheit. Namun ada satu hal penting tentang bertahan hidup di Antartika yang sering tidak dipahami orang. Bukan suhu dingin yang paling mematikan, melainkan angin. Angin kata batik yang turun dari kubah es menuju laut dapat mencapai kecepatan hingga 320 km per jam, setara dengan mobil balap Formula 1. Ini bukan hanya soal tersungkur. Angin ini mampu menggeser kontainer berat dan membalik kendaraan segala medan seperti mainan. Bahaya sebenarnya terletak pada apa yang dibawa angin tersebut. Partikel es bertindak seperti mesin pengikis alami, mampu mengelupas cat dari rangka baja hanya dalam satu musim dingin, hingga logamnya benar-benar terbuka. Setelah berbulan-bulan tanpa melihat warna hijau, sebagian orang mulai bermimpi tentang hutan, yang lain lupa bagaimana suara hujan terdengar. Namun manusia tetap menemukan cara untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga membangun tradisi. Di stasiun Amundsen Scott milik Amerika, ada tradisi eksklusif bernama Klub 300. Caranya seperti ini. Peserta menunggu suhu udara turun di bawah minus 100 derajat Fahrenheit. Lalu mereka memanaskan sauna hingga plus 200 derajat. Perbedaan suhunya tepat 300 derajat. Jika Anda diundang ke Klub 300 dari sauna langsung ke udara minus 100 dalam hitungan detik, apakah Anda berani mencobanya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Antartika tidak memiliki penduduk asli. Ini adalah salah satu wilayah terakhir di bumi yang dijangkau manusia. Tanpa adanya orang Antartika sebelum eksplorasi dimulai pada abad ke-19. Saat ini, seluruh keberadaan manusia di sini terdiri dari ilmuwan, staf pendukung, dan terkadang penghuni jangka panjang di basis sipil yang memiliki fasilitas seperti sekolah dan klinik medis. Jumlahnya sekitar 4.000 hingga 5.000 orang di musim panas, dan sekitar 1.000 orang di musim dingin. Tersebar di stasiun penelitian yang dikelola oleh sekitar 30 negara. Pada musim dingin, tidak ada penyelamatan. Apapun yang terjadi, Anda harus menghadapinya di sana. Kehidupan berputar pada kerja tim dan bertahan hidup dengan cara yang sulit dibayangkan kebanyakan orang. Setiap hari dimulai dengan penelitian ilmiah, perawatan stasiun, memasak, logistik, dan komunikasi. Setiap orang memiliki peran khusus, baik itu di laboratorium, teknik, maupun dapur. Bahkan berjalan antar bangunan membutuhkan persiapan serius karena cuaca yang berbahaya. Ada satu hal menarik. Para juru masak di Antartika sangat bangga menciptakan makanan yang kreatif dan mampu meningkatkan semangat. Makan malam bertema, makanan penghibur, dan masakan inovatif menjadi pusat kebersamaan komunitas. Malam hari diisi dengan nonton film bersama, karaoke, kelas tari, permainan papan, dan diskusi mendalam tentang sains serta kehidupan di rumah.
Ini bukan sekadar hiburan, tetapi penting bagi kesehatan mental. Internet satelit dan pesan singkat membantu menjaga hubungan dengan keluarga dan teman, memberikan dorongan semangat besar yang bisa menentukan apakah seseorang menyelesaikan tugasnya atau mengalami tekanan psikologis berat. Ribuan orang tinggal di sini hanya sementara. Tapi bagaimana dengan Anda? Tulis, ya jika ingin mencoba, tidak jika tidak, dan beritahu dari mana Anda menonton. Selama beberapa dekade, Antartika adalah lingkungan yang hanya diisi laki-laki. Dulu dipercaya bahwa perempuan tidak mampu bertahan di sana. Saat ini, perempuan bekerja dengan status setara. Namun kehidupan sehari-hari, mereka dipenuhi batasan mengejutkan dan strategi bertahan hidup yang jarang diketahui. Mari mulai dari tantangan fisiologis. Dalam kondisi dingin ekstrem dan tekanan terus-menerus, banyak perempuan mengalami gangguan fungsi tubuh yang serius. Siklus menstruasi bisa berhenti sepenuhnya, bahkan ketika tubuh berfungsi normal. Pengelolaan produk kebersihan menjadi tantangan tersendiri karena aturan lingkungan yang ketat. Tidak satu pun sampah boleh ditinggalkan. Semua harus dikemas dan disimpan di kabin pribadi hingga akhir musim untuk dibawa keluar dari benua. Bayangkan menghadapi ketidaknyamanan rumah tangga seperti itu selama berbulan-bulan. Bagian paling mengejutkan terungkap melalui laporan dari National Science Foundation, Amerika Serikat, demi merasa aman dan menghindari perhatian yang tidak diinginkan. Sebagian perempuan memilih strategi ekstrem. Mereka mencukur habis rambut kepala. Langkah ini menyelesaikan dua masalah besar. Pertama, menghemat air panas yang di banyak stasiun hanya tersedia beberapa kali seminggu selama 2 menit. Kedua, membuat mereka kurang mencolok di lingkungan yang didominasi laki-laki, sehingga lebih aman secara sosial. Jika Anda benar-benar mengagumi ketangguhan dan kekuatan perempuan di wilayah es ini, silakan tinggalkan komentar nomor 3. Ada juga tradisi yang mencerminkan tekanan psikologis isolasi, yaitu pasangan musim dingin. Secara resmi, hubungan di stasiun dilarang, tetapi semua orang memahami kenyataannya. Malam kutub, keterasingan, dan dingin menciptakan tekanan mental yang sangat kuat. Orang berpasangan agar tidak menghadapi kekosongan sendirian. Hubungan ini bersifat sementara, seperti suami atau istri selama 1 musim. Namun menurut hukum tak tertulis Antartika, begitu pesawat lepas landas dari landasan es, semuanya berakhir. Di rumah, keluarga asli seringkali menunggu, tanpa pernah mengetahui apa yang terjadi selama malam kutub. Apa yang terjadi di es, tetap di es. Teman-teman, selama jeda 5 detik ini, saya mohon bantuannya untuk memberi penilaian pada video dan meninggalkan komentar apapun. Ini sangat membantu pertumbuhan kanal kami. Terima kasih banyak. Bahkan di tempat paling keras dan paling dingin di bumi, manusia tetap membangun budaya dan menemukan alasan untuk merayakan. Hari pertengahan musim dingin adalah perayaan paling ikonik di Antartika. Dirayakan pada tanggal 20 atau 21 Juni, untuk menandai titik balik matahari musim dingin dan pertengahan malam kutub yang panjang. Stasiun menjadi hidup dengan hidangan istimewa, pertukaran hadiah kecil dan kartu, permainan, serta pertemuan bersama yang memecah rasa terisolasi. Icestalk, yang diadakan setiap tahun di Stasiun McMurdo sekitar Tahun Baru, adalah festival musik buatan komunitas dengan pertunjukan luar ruangan, band langsung, serta kios makanan dan minuman yang dibangun sendiri. Acara ini dengan bangga menyandang gelar festival musik paling selatan di dunia. Hari Antartika, yang dirayakan secara informal pada tanggal 1 Desember, memperingati penandatanganan Perjanjian Antartika pada tahun 1959. Perjanjian ini menjadi tonggak kerjasama, sains, dan perdamaian di seluruh benua. Meski jumlahnya sedikit, beberapa stasiun juga menjaga tradisi keagamaan dan spiritual. Gereja dan kapel tersebar di benua ini, termasuk Gereja Tritunggal Maha Kudus dekat stasiun Bellingshausen milik Rusia dan Kapel Santo Ivan Rilski milik Bulgaria. Tempat ibadah ini jarang, namun sangat bermakna bagi mereka yang tinggal dan bekerja di sana. Ruang-ruang ini menyediakan layanan keagamaan, dukungan spiritual, dan terkadang upacara seperti pernikahan atau pembaptisan, memberikan kestabilan emosional dan spiritual di salah satu lingkungan paling terpencil di bumi. Saat manusia berjuang menghadapi setiap aspek kehidupan di Antartika,
Penghuni alaminya justru terlihat hidup tanpa kesulitan. Izinkan saya menjelaskan strategi bertahan hidup yang akan membuat Anda mempertanyakan pemahaman tentang adaptasi. Selama musim dingin kutub, ketika segalanya membeku dan manusia berlindung di bangunan hangat, penguin menghabiskan sekitar 4 bulan terus-menerus di dalam air. Mereka tidak naik ke darat sama sekali. Penguin adalah perenang ekstrem. Sekitar 75% hidup mereka dihabiskan di air. Hanya 25% waktu mereka di darat untuk berkembang biak, bertelur, kawin, dan membesarkan anak. Begitu musim dingin dimulai, mereka langsung kembali ke laut. Ini bukan sekadar cara bertahan hidup, melainkan mahakarya evolusi yang melampaui teknologi manusia. Mungkin terdengar mengejutkan, tetapi meski musim dingin Antartika sangat kejam, lapisan es tebal, dan pasokan makanan terbatas, kehidupan justru berkembang pesat. Inilah sebabnya banyak koloni penguin hidup di sini, termasuk penguin kaisar, Adelie, Gentoo, dan Chinstrap. Bulu mereka yang rapat melindungi dari dingin ekstrem, sekaligus mendukung renang efisien. Lapisan lemak tebal juga berfungsi sebagai isolasi panas. Yang paling menakjubkan, darah mereka memiliki sifat khusus yang mencegah pembekuan pada suhu di bawah 0. Sementara kita membutuhkan gedung berpemanas dan peralatan canggih, mereka memiliki antibeku biologis alami. Paus di perairan ini tidak kalah mengesankan. Paus bungkuk, paus minke, orca, dan paus sirip hidup dengan baik berkat lapisan lemak yang sangat tebal, ukuran tubuh besar yang menahan panas, serta darah yang telah beradaptasi untuk suhu ekstrem. Hewan-hewan ini telah hidup di lingkungan keras ini selama ribuan tahun, dan beradaptasi begitu sempurna, hingga populasinya justru berkembang. Ada satu contoh yang menunjukkan betapa tangguhnya hewan-hewan ini. Anjing laut Weddell menggunakan gigi mereka untuk menggigit es dan membuat lubang pernapasan saat musim dingin. Jika Anda melihat gigi mereka, banyak yang rusak dan patah karena benar-benar mengunyah es padat demi bernapas. Inilah tingkat ketekunan yang dibutuhkan untuk bertahan di sini. Mereka melakukannya secara alami. Sementara kita membutuhkan peralatan dan sistem pendukung bernilai jutaan dolar. Selain penguin, wilayah ini juga menjadi rumah bagi banyak burung laut seperti albatros, skua, dan petrel, serta ikan seperti ikan gigi Antartika dan belut Antartika. Organisme laut kecil, terutama krill, juga ditemukan dalam jumlah sangat besar di perairan ini. Meskipun seluruh permukaannya tertutup es, wilayah ini sebenarnya termasuk salah satu tempat paling kering di bumi. Hamparan es ini hampir tidak menerima hujan sama sekali, sehingga secara teknis dikategorikan sebagai gurun. Udara yang sangat dingin hanya mampu menyimpan sedikit uap air, sehingga awan jarang terbentuk dan hampir tidak ada presipitasi selain salju. Lapisan salju tersebut memantulkan sinar matahari dengan sangat efektif, menjaga suhu tetap sangat rendah, dan menciptakan siklus dingin yang terus berulang. Es yang terbentuk di Antartika lambat laun akan berubah menjadi es hitam. Jenis es ini sangat jernih, dengan gelembung udara terperangkap di dalamnya, hingga hampir tidak terlihat oleh mata. Karena itulah, es ini sangat berbahaya bagi kapal dan kendaraan. Sebagian es yang mencair saat ini sebenarnya membeku 10.000 hingga 20.000 tahun lalu. Artinya, Anda bisa saja melihat air yang terakhir kali berbentuk cair saat peradaban manusia baru mulai berkembang. Menariknya, sebagian es purba ini diambil dan dijual ke restoran kelas atas di berbagai negara. Bar-bar mewah di Dubai, Amerika, dan Eropa mencampurkannya ke dalam minuman, dengan klaim bahwa pelanggan sedang menikmati es dari gletser yang terbentuk puluhan ribu tahun lalu. Benua ini berada pada ketinggian rata-rata sekitar 7.200 kaki di atas permukaan laut. Hal ini menjadikannya bukan hanya benua paling dingin dan paling kering, tetapi juga yang paling tinggi, meskipun beberapa bagian daratannya berada di bawah permukaan laut. Lapisan es yang sangat tebal mengangkat seluruh benua ini lebih tinggi dibandingkan daratan lainnya. Di beberapa area, berat es bahkan menekan tanah di bawahnya hingga turun ke bawah permukaan laut. Mungkin Anda bertanya-tanya mengapa ribuan orang rela mempertaruhkan nyawa untuk tinggal di lingkungan sekeras ini. Jawaban banyak terletak pada nilai ilmiah Antartika yang tidak dapat ditemukan di tempat lain di bumi. Antartika diyakini menyimpan potensi sumber daya mineral yang sangat besar. Para ilmuwan memperkirakan adanya tembaga, emas, besi,
serta cadangan minyak dan gas alam. Namun tidak satupun negara diizinkan untuk mengeksploitasi kekayaan ini, karena Perjanjian Antartika membatasi seluruh aktivitas hanya untuk tujuan damai dan ilmiah. Benua ini juga menyimpan catatan lengkap sejarah iklim bumi yang terkunci dalam lapisan esnya. Dengan mengebor es tersebut, para ilmuwan dapat membaca rekaman kondisi cuaca planet ini hingga ratusan ribu tahun ke masa lalu. Setiap lapisan menyimpan informasi tentang atmosfer, letusan gunung berapi, dan perubahan iklim yang terjadi jauh sebelum manusia ada. Antartika tidak hanya penting untuk memahami masa lalu, dampak awal perubahan iklim modern juga terlihat. Pertama kali di sini, lapisan es berfungsi seperti sistem peringatan dini global. Jika pencairan es terus berlanjut pada laju saat ini, permukaan laut dunia dapat naik hingga 200 kaki. Kota-kota besar seperti London, New York, Barcelona, dan Tokyo berisiko tenggelam, berubah menjadi Atlantis modern. Negara-negara seperti India, Amerika Serikat, Rusia, Jepang, China, Inggris, Australia, dan Jerman telah mendirikan pusat penelitian di sini karena nilai ilmiahnya yang luar biasa. India sendiri mengoperasikan 3 stasiun penelitian, yaitu Dakshin Gangotri, Maitri, dan Bharati, yang fokus pada studi perubahan iklim, perlindungan lingkungan Antartika, dan riset wilayah kutub. Langit yang sangat jernih juga menjadikan Antartika salah satu lokasi terbaik di dunia untuk penelitian astronomi. Tanpa polusi cahaya dan dengan udara yang sangat kering, para ilmuwan dapat mengamati bintang dan galaksi dengan tingkat kejelasan yang sulit dicapai di tempat lain. Penelitian di sini tidak hanya tentang Antartika, tetapi tentang memahami bumi dan alam semesta secara keseluruhan. Antartika bukanlah hamparan es datar seperti yang sering dibayangkan. Benua ini memiliki bentang alam paling ekstrem di bumi, dan memahaminya sangat penting untuk bertahan hidup. Titik tertinggi adalah Vinson Massif di pegunungan Ellsworth, dengan ketinggian 16.050 kaki dan terletak sekitar 750 mil dari kutub selatan. Yang lebih menakjubkan, benua ini juga memiliki lembah daratan terdalam di dunia, yaitu Palung Gletser Denman, yang turun hingga 11.500 kaki di bawah permukaan laut. Bayangkan medan yang berubah dari puncak gunung ke kedalaman bawah laut. Semuanya tertutup es yang dapat bergerak dan retak tanpa peringatan. Gunung Erebus, gunung api terbesar di Antartika, memiliki ketinggian 12.448 kaki dan terus aktif hingga saat ini. Gunung ini memuntahkan lava, meskipun berada di lingkungan yang cukup dingin untuk membekukan napas manusia. Pemandangan ini menunjukkan betapa ekstrem dan tidak terduganya alam di sini. Gletser Lambert, gletser terbesar di dunia, membentang sepanjang 250 mil dan lebar 50 mil. Sungai es raksasa ini terus mengalir menuju laut, membentuk gunung es yang begitu besar hingga dapat terlihat dari luar angkasa. Beberapa di antaranya bahkan lebih luas daripada sebuah kota. Menjadi bahaya navigasi sekaligus pengingat akan kekuatan alam yang luar biasa bagi manusia. Kondisi geografis ini berarti lanskap selalu berubah. Es dapat bergeser, retakan muncul dalam semalam, dan area yang kemarin tampak aman bisa menjadi celah berbahaya hari ini. Bertahan hidup bukan hanya soal menghadapi dingin dan angin, tetapi juga menavigasi tanah yang terus membentuk ulang dirinya sendiri. Mengejutkan bagi banyak orang, Antartika tidak selalu menjadi dunia es seperti sekarang. Fosil yang ditemukan di bebatuan Antartika menunjukkan bahwa jutaan tahun lalu, benua ini dipenuhi vegetasi lebat, suhu yang relatif hangat, serta berbagai jenis burung dan hewan. Seiring berjalannya waktu, iklim Antartika berubah secara perlahan hingga akhirnya tertutup oleh lapisan es raksasa. Perubahan besar ini dipicu oleh beberapa faktor, termasuk perubahan orbit bumi, penurunan kadar karbon dioksida di atmosfer, dan pergerakan lempeng tektonik. Untuk memahaminya, kita perlu melihat bagaimana bumi mengelilingi matahari. Orbit bumi berbentuk elips dan berubah dari waktu ke waktu, memengaruhi jumlah panas dan cahaya yang diterima permukaan planet. Karbon dioksida berfungsi sebagai gas rumah kaca yang menahan panas. Jutaan tahun lalu, kadar CO2 jauh lebih tinggi, sehingga suhu global lebih hangat dan memungkinkan hutan tumbuh subur. Bahkan di wilayah seperti Antartika, aktivitas tektonik juga memainkan peran penting.
Lempeng-lempeng. Bumi terus bergerak dan mengubah posisi benua. Ketika Antartika bergeser semakin ke selatan menuju kutub selatan, benua ini memasuki zona iklim yang jauh lebih dingin. Arus laut di sekitarnya semakin memperkuat pendinginan tersebut. Saat suhu menurun, es mulai menumpuk. Lapisan es yang meluas memantulkan lebih banyak sinar matahari kembali ke angkasa, menyebabkan pendinginan tambahan. Proses ini menciptakan lingkaran umpan balik yang mempercepat pembentukan es selama jutaan tahun. Gabungan kekuatan ini sepenuhnya mengubah Antartika, menunjukkan betapa besar pengaruh waktu dan perubahan planet. Di mana ada kehidupan, di sana selalu ada keseimbangan kehidupan. Setiap makhluk memiliki sumber makanan. Organisme kecil seperti krill memakan plankton dan tumbuhan mikroskopis, membentuk dasar rantai makanan. Hewan yang lebih besar seperti penguin, anjing laut, dan paus bergantung pada krill dan ikan untuk bertahan hidup. Dengan cara ini, setiap spesies saling bergantung, menciptakan sistem yang seimbang dan saling terhubung. Penguin dan anjing laut juga berperan penting dalam mengatur populasi laut. Selain itu, mereka bernilai bagi penelitian ilmiah dan mendukung pariwisata. Seperti yang dapat kita lihat, tumbuhan dan hewan di Antartika bekerja bersama untuk menjaga lingkungan, menstabilkan rantai makanan, dan melindungi ekosistem yang rapuh. Lalu di mana posisi manusia? Meski tidak tinggal permanen, manusia tetap menimbulkan dampak negatif. Aktivitas manusia telah menjadi ancaman serius bagi satwa liar, iklim, dan lingkungan Antartika. Ini mengkhawatirkan, namun nyata. Lapisan es Antartika mulai menyusut akibat meningkatnya suhu global yang sebagian besar dipicu oleh aktivitas manusia. Saat es mencair, permukaan laut naik dan pola curah hujan berubah. Lubang besar di lapisan ozon di atas Antartika juga terbentuk, memungkinkan sinar ultraviolet berbahaya mencapai permukaan bumi. Aktivitas manusia yang meningkat telah mengganggu lingkungan yang sebelumnya murni. Hujan asam akibat polusi udara dan tekanan pariwisata merusak kehidupan tumbuhan. Sementara banyak habitat hewan menghilang. Spesies pesisir seperti penguin dan anjing laut menghadapi tantangan besar. Dan polutan seperti plastik sangat merusak kehidupan laut. Hewan Antartika tidak pernah membayangkan bahwa manusia akan datang dan mengganggu dunia mereka. Kondisi ini harus dihentikan. Antartika harus dilindungi. Semakin banyak Anda mempelajari Antartika, semakin jelas bahwa bertahan hidup di sini adalah puncak kemampuan adaptasi manusia. Kita telah menghadapi lingkungan paling keras di planet ini, dan tidak hanya bertahan, tetapi juga membangun komunitas, melakukan penelitian penting, dan menciptakan tradisi budaya yang unik. Bagian mana dari kehidupan di Antartika yang paling mengejutkan bagi Anda? Apakah tradisi Klub 300 realitas hubungan selama malam kutub? Atau kemampuan luar biasa satwa liarnya? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Dan beritahu lingkungan ekstrem apalagi yang ingin Anda jelajahi bersama kami. Jangan lupa untuk berlangganan dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami hari ini. Dukungan Anda sangat berarti. Semoga Anda selalu dalam keadaan terbaik. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.